Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ishak dengan NIM 05644759 dari Prodi Sistem Informasi UPBTJ UT Purwokerto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas 2 mata kuliah basis data. Di sini ada contoh kasus seperti yang pada soal, yaitu ada tabel. Tugas 2 Anda adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram atau IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter, admin, dan rincian atributnya sesuai dengan panduan mengerjakan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning PMB MSIM 4206 basis data. Baik, ini untuk soalnya. Sekarang mari kita langsung ke prakteknya. Baik, yang pertama kita buka XAMPP-nya, lalu kita klik yang Start MySQL dan juga Start Apache-nya. Nah, kalau sudah, kita klik yang bagian, kalau sudah warnanya hijau, kita klik yang admin. Nanti akan diarahkan ke localhost PHP my admin. Nah, di sini kita klik yang bagian new PHP my admin. Nah, kita beri nama tugas 2, lalu kita create. Baik, untuk tugas 2 nya sudah jadi. Baik, setelah itu kita klik di SQL, bagian SQL. Nah, di bagian ini kita akan memasukkan tabel dan atribut-atributnya. Di sini saya sudah buat untuk tabel dan atributnya. Jadi di sini ada 6 tabel. Yang pertama ada tabel buat administrator, lalu tabel buat dokter, tabel buat pasien dokter, lalu ada tabel pasien, dan lalu ada tabel daftar, dan juga ada tabel dokter admin. Baik, langsung kita masukkan tabel atributnya. Kita pertama buat tabel administrator. Nah, di sini sudah, kita klik go untuk tabel administratornya. Kalau sudah, kita ke SQL lagi. Sini kita pilih yang create tabel dokter. Kita klik go. Oke, kita kembali SQL. Kita pilih yang untuk pasien dokter. Tik pro. Baik, kita kembali SQL lagi. Kita pilih yang buat pasien. Kembali ke SQL. Kita buat untuk yang ke tabel daftar. Klik go. Lalu kita bikin lagi untuk tabel dokter admin. Kita klik go. Nah, di sini di pojok kiri kita bagian tugas 2 udah ada, yaitu ada administrator, tabel administrator, tabel daftar, tabel dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Tentunya kita pilih ke bagian pasien. Di sini kita akan memasukkan daftar pasien ya. Kita pilih yang bagian insert. Di sini kita akan memasukkan nama pasien, jenis kelamin, dan juga alamat pasien. Di sini kita klik pasien Ica, jenis kelamin perempuan, asal dari Bandung. Klik go. Itu kita bikin lagi ke bagian insert. Kita klik Tony, laki-laki dari Jakarta. Go. Selanjutnya kita pilih insert. Lalu kita di sini kita klik Novi, kita klik perempuan dari Yogyakarta. Kita klik go. Selanjutnya kita klik insert. Kita tambah lagi ada Dani, laki-laki di Surabaya. Nah, kita klik pasien. Nah, di sini saya sudah menginput nama pasien. Di sini saya ada 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu ada Ica, perempuan Bandung, lalu ada 2 Tony, laki-laki dari Jakarta, Novi, jenis kelamin perempuan dari Yogyakarta, dan yang adalah Dani, laki-laki dari Surabaya. Setelah kita menginput nama pasien, selanjutnya kita adalah membuat indeks untuk masing-masing tabel yang berada di tugas 2 ini agar bisa nantinya saling terhubung. Untuk indeks setiap tabel, kita klik untuk setiap tabelnya, kita klik struktur. Nah, lalu di sini kita pilih yang ID admin, kita klik more, klik index, lalu klik OK. Berlaku untuk semuanya, untuk semua tabel, struktur. Pilih yang depannya ada ID-nya, kita klik index OK. Lalu ini juga OK. Dan terakhir adalah ID pasien OK. Nah, untuk mengetahui apakah sudah ada indeksnya, ditandai dengan adanya lambang kunci berwarna abu-abu. Dokter, struktur, ini dokter, indeks. Lalu kita ke dokter admin, struktur,
Nah, baik, sekarang kita sudah diindeksnya semua pada semua tabel yang akan kita buat. Baik, setelah itu kita kembali ke tugas 2. Sini kita pilih yang bagian designer untuk menampilkan data tabel. Nah, sebelum kita kerjakan, kita klik yang save page as dulu agar nama filenya sama. Kita klik tugas 2. Baik, ini sudah ada ya. Setelah itu kita rapikan tabel terlebih dahulu sesuai dengannya. Berapa soal, sini ada dokter admin, lalu dokter, kita lihat di soal, lalu ada administrator dan pasien dokter. Administrator, lalu ada pasien dokter, daftar dan pasien. Daftar kita ke atas. Nah, baik, sekarang udah rapi tabelnya. Sekarang kita akan membuat relationship-nya untuk terhubung tabel satu sama lain. Selanjutnya kita membuat relationship. Ya, di sini saya sudah kasih tadi contoh satu. Kita menggabungkan antara ID pasien dan ID pasien pada setiap tabel. Jadi sesuai nama. Lalu kita buat lagi dari ID admin ke ID admin. Klik ID admin ke ID admin. Kita pilih yang cascade, lalu pilih yang cascade on delete on update. Selanjutnya kita lagi dari ID admin, ID admin, cascade dan cascade, oke. Selanjutnya kita di sini klik ID dokter, kita pilih yang ke ID dokter, oke. Selanjutnya lagi kita pilih yang di sini ada ID dokter ke ID dokter, cascade, cascade. Nah, baik, ini untuk tabel yang sudah saling terhubung menarik relationship dari ID pasien ke ID pasien bagian daftar, lalu ID admin ke ID admin bagian administrator, ID admin ke bagian ID admin di dokter admin, lalu ada ID dokter ke bagian ID dokter di bagian dokter, dan terakhir adalah ID dokter ke bagian ID dokter di bagian pasien dokter, dan ID pasien ke bagian ID pasien di bagian pasien dokter. Baik, setelah sudah saling terhubung relationship-nya, kita ke XMPP-nya, lalu kita klik shell. Nah, di sini kita klik MySQL root, enter. Nah, ini sudah masuk. Kita pilih yang use tugas 2 sesuai dengan nama kita. Kita klik show tables. Sini telah kelihatan tugas 2 kita itu ada administrator, tabel daftar, tabel dokter add admin, tabel pasien, dan tabel pasien add dokter. Selanjutnya kita akan mencari pasien berdasarkan jenis kelamin. Kita bisa klik select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Nah, di sini tertera ya, ada Ica perempuan, lalu ada Tony laki-laki, Novi perempuan, dan juga Dani laki-laki. Di sini saya akan memilih hanya ya jenis kelamin perempuan saja. Kita pilih jenis kelamin from pasien, where, dan perempuan. Nah, baik, di sini sudah muncul ya, kita sudah memilih jenis kelamin perempuan. Di sini ada 2, yaitu ada Ica dan Novi. Sekarang jika laki-laki, kita ganti aja P-nya jadi L. Nah, di sini sudah muncul jenis kelamin laki-laki yang terdiri dari Tony, dan juga Dani. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat tugas 2 atau kuliah basis data. Apabila ada salah kata, salah perbuatan maupun dalam menyampaikan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.